Taurat, kitab para nabi, bahwa di situ ada pengakuan akulah Allah Abraham, Allah Ismail, nggak ada. Ya, kalau Anda mengambil dari buku lain, kitab lain, berarti nggak ada hubungannya dengan Bani Israel, nggak ada hubungannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nih ya, teman-teman, nih ya. Nih, saya kasih ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 133 nih ya. Iya kan saya sudah bilang, kalau sumbernya kamu ambil dari situ ya beda lah. Saya juga bisa apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput kitab. Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa. Kami hanya berserah diri kepadanya. Tuh, jadi yang disembah disembah umat Islam Tuhannya Abraham, Ishak dan Ismail. Itu kan klaimmu aja tuh Bang. Karena Bukan kamu klaim. mengambil sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. 300.000 korbannya. Itu kan jauh, saya nggak tahu kalau di Perancis sana. Yang di Indonesia ini loh. Bukan masalah jauh atau tidaknya. Ini Kalau loh, udah sampai 300.000 korbannya, Bang, ya berarti ini dari ajarannya. Ini setiap saya lihat berita, lihat TikTok, lihat apa ini, pokok itu terus yang dibahas itu. Makanya sekarang kan kita Jadi Bang ya, gini. kalau kita kumpulkan aja yang satu ponpesnya 50, yang satu 9, yang satu 7, yang satu 2, 3. Masih kalah sama pendeta yang satu di Perancis tuh, 300.000 korbannya. Makanya saya bilang tadi kalau Perancis itu jauh. Ngeri kali itu. Gak usah kita pikirkan yang jauh sana lah, yang kita pikirkan ini di Indonesia ini Pak Ustadz. Gimana pandangan Pak Ustadz kira-kira yang kejadian baru ini gitu? Ya, kalau kejadian yang baru ini ini Anda kan minta jawaban saya dengan jujur. Tadi saya udah bukakan PT-nya kan kayak gitu. Saya bikinkan PT-nya. Jadi saya pun juga tidak setuju ya, karena bikin malu. Andai nabi saya hidup, itu orang itu pasti dirajam sampai mati itu Bang. Ya, kalau nabi saya hidup betul, tuh. Pak Ustadz, ya betul. Tuh, karena bukan kita melihat seseorang itu bukan dari penganutnya, kelakuan penganutnya enggak. Melihat ajaran seseorang itu kita dari kitab sucinya, bukan dari kelakuan penganutnya. Kalau kelakuan penganutnya itu bisa dibarengi dengan hawa nafsunya sehingga dia melanggar agamanya. Nah, jadi seperti itu, lihat kitab sucinya. Di dalam kitab suci kami jelas, Quran surah Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina. Itu adalah suatu perbuatan yang keji dan itu adalah suatu jalan yang sangat buruk. Ya betul. Tapi tiba-tiba ada yang namanya, saya nggak mau sebut kiai ya, bukan kiai itu. Ada seseorang pemimpin yang katanya ponpes
Lalu dia predator kepada anak-anaknya yang apalagi yatim piatu. Orang ini patut dihukum mati, Bang, bagi saya. Patut dihukum mati itu. Karena dia bukan cuma memalukan Islam, tapi juga dia pendusta agama, lebih dari menistakan. Iya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik aja, membentak gak boleh gitu. Apalagi sampai ya menyuruh anak yatim sampai melakukan kekerasan seperti itu. Itu lebih dari munafik, pendusta agama gitu orang itu. Jadi seperti itu tuh wajib dihukum mati. Tapi sebelum dihukum mati siksa dulu, kebiri dulu 10 tahun kayak gitu. Ya makanya gini kan Pak Ustadz, saya kan kerjanya di suatu perusahaannya, jadi nggak usah saya sebut ya perusahaannya ya. Kami ini setiap Lebaran itu, kami itu gabungan kami itu buat santunan untuk anak yatim. Nah, cuma yang paling banyak ini jadi perbincangan kami juga ini di perusahaan tempat kami gabung ini. Ini kok kenapa ya? Justru kepalanya sendiri yang berperilaku Ya itulah Bang, namanya oknumnya kayak gitu. Ya, oknum. betul. Padahal kan beda dari ajarannya kayak gitu. Iya. Ya kalau kita mau jawabnya jujur kayak gitu, saya pun gedek Bang. Kalau dia ada sama saya saat ini Bang, pecah pala dia tuh. Iya. Saya pakai ini nih, pasti pecah palanya. Ya memang itu sih karena oknum itu Bang. Ya betul, itu yang bisa dibawa memang oknum. Cuma yang paling kami sayangkan juga ini Pak Ustadz kan. Ini kan kita kan dengar yang berapa tahun sebelumnya kan yang kasus masalah Ahok ini kan. Oke Pak Ustadz itu juga mungkin dulu itulah. Itu kan itu sampai di demo berjilid-jilid itu. Kenapa? Nah, di demo berjilid-jilid semua umat Islam itu kalau saya lihat itu marah semua itu gara-gara perkataan Ahok itu. Yang mengutip Quran itu kan. Tapi ini saya lihat dari berita ini segelintir orang aja itu yang demo ke pesantren itu, mungkin orang tuanya yang ikut anaknya dititipkan di situ. Kenapa yang umat Islam yang lain kok nggak ada gerakan kelihatan gitu? Oh Bang, kalau yang untuk Ahok itu kan itu jutaan ke Jakarta kan gitu. Tapi Ya, kalau yang betul. ini nih seluruh umat Islam dunia marah. Itu mana bisa ngumpul kami satu di Jakarta mendemo dia. Ya udahlah diwakilkan oleh yang mendemo gitu. Udah pihak berwajib udah diurusi pihak berwajib, serahkan kepada hukum, tapi bagi kami dalam agama Islam ya andai bisa kami meminta kepada pemimpin kami ya hukumannya kebiri lalu dihukum mati. Berarti, Itu udah merusak anak didik kita, iya. terus merusak anak bangsa Indonesia generasi ke depan gitu, merusak masa depannya. Apalagi ini kan ini yang berita tersebar lagi nih Pak Ustadz, ini kan bukan cuma 50 orang aja nih yang jadi korban dia ini. Bertambah lagi nih. Contohnya yang ada yang hamil dipaksakan nikah sama santri-santri yang lainnya. Kalau itu ya urusan lain dah. Iya, Kita bahas ke makanya. tema aja sekarang. Berarti kalau kesimpulan menurut Pak Ustadz ada juga berarti ya yang Islam ini yang nggak waras ya? Banyak nggak waras. Iya gitu, berarti bukan cuma Kristen aja gitu ya? Ya iya banyak nggak waras juga Islamnya. Nah gitulah, mungkin Kristen ada banyak juga mungkin yang nggak waras ya. Kenapa saya bilang banyak Islam yang nggak waras? Tertulis di KTP agama Islam, orang azan masih ngopi. Iya. Nggak waras itu Islamnya, gitu. Orang ajan itu ambil wudhu, bukan orang ajan minum kopi. Nggak waras itu Islamnya itu. Tuh, Iya Pak Ustadz. paham kan Bang? Betul Pak Ustadz, betul. Emang sih kalau Oke, sekarang saya lihat sih ya, saya kan mungkin nih kawan saya 80% nih yang kerja di perusahaan itu muslim semua. Banyak sih udah sering ngobrol-ngobrol biasa kan. Emang tergantung, memang mereka itu banyak curhat juga. Kadang kalau memang mau ngikuti sholat 5 waktu itu ya waktunya itu memang kadang yang nggak untuk mereka.
Sedangkan Islam kan memang itu diwajibkan, tapi kan kasihan juga memang ada yang karena faktor kerjaan atau apa ya, itulah kadang itu Pak Ustadz itu. Kira-kira menurut Pak Ustadz gimana tanggapannya itu? Ya, sholat itu tidak menyusahkan bang. Ya, bisa dikodok, kalau telat, bisa dijamak, bisa dikosor. Tergantung orangnya juga, malas atau tidak gitu, waras atau tidak orangnya. Iya. Oke, udah tahu kan? Sekarang saya balik tanya boleh? Gimana? Sekarang saya balik tanya boleh? Kalau boleh nanya sih, kalau nanya masalah ke Al-Quran sama Alkitab ya enggak, bukan ranahnya saya untuk menjawab itu Pak Ustadz kalau itu. Iya, nanti Bukan ranah Anda menjawab. gimana? Bukan ranah Anda menjawab. Ya bukan ranah saya, soalnya itu kan bukan apa namanya, bukan keahlian saya lah. Walaupun saya ya yakini ya saya ini Kristen. Udah. Ya udah, berarti nggak bisa ditanya teman-teman. Ya. Kita ganti aja dulu ya kalau kayak gitu ya. Ya makanya saya kan bilang tadi Pak Ustadz, kita kan cuma tukar pendapat gitu. Kemudian satu lagi nih Pak Ustadz, kan pernah itu Apa lagi? saya pernah dengar itu Pak Ustadz pernah bahas juga masalah adat dan agama ini. Gimana menurut Pak Ustadz itu gimana? Kadang kan ada masih di suatu daerah tertentu yang contohnya lah di Bone sana, ada juga di Jawa yang udah penganut di dalamnya itu udah banyak Muslim. Adapun ada juga Kristen. Tapi kan masih percaya tuh namanya mistis-mistis, misalnya ada acara-acara khusus untuk ya yang gitulah. Gimana pandangan Pak Ustadz kira-kira? Ayo udah, kalau tidak sesuai syariat tinggalkan, udah itu aja. Gampang itu. Ya kalau nggak sesuai syariat tinggalkan, beres. Kalau ya sesuai aja dengan syariat ya udah kerjakan. Ya sangat susah juga Pak Ustadz ya, kita hilangkannya namanya budaya gitu ya. Budaya boleh dikerjakan, tapi sesuai syariat Islam, tidak melanggar, udah kerjakan aja. Oke, cukup aja Pak Ustadz. Cuma sekelas ya tukar pendapat aja gitu ya. Kalau gitu saya ganti dulu bang ya dengan Kristen yang lainnya. Oke, siap Pak Ustadz. Selamat malam. Malam Pak Ustadz. Ya kalau dari saya teman-temannya udah dijawab tentang kiai itu kayak gimana. Nah, udah saya nggak setuju ya. Saya minta sama pemerintah hukuman mati. Sakit pohai. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Ustadz. Iya. Islam Kristen bang. Iya bang. Abangnya Islam atau Kristen? Kristen Pak Ustadz, Kristen. Ya open cam dulu lah. Silakan dibuka kameranya. Halo, silakan dibuka kameranya. Malah makan dia. Apa coba? Ruang tamu kan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini tengahnya. Salah. Islam bang. Sementara ini Kristen bang. Sini. Iya. Oh, Kristen. Open cam lah kalau mau diskusi. Itu fanasis sekarang. Ini judulnya apa nih bang? Kristen salah mikir ya? Lewat sana. Iya. Ya Kristen salah mikir. Baru buka sana kan. Sementara tujuan Pak Ustadz tulis begitu maksudnya gimana ya? Tujuannya Pak Ustadz tulis begitu? Dia salah mikir tentang masalah agama kami, tentang masalah agamanya. Nah, coba ya. Tujuan saya menulis kayak gitu kayak gimana? Maksudnya apa? Karena
kesalahan berpikir dari kawan apologet Kristen yang membicarakan kitab saya setiap hari tanpa ilmu, ya, tidak mau berdiskusi dengan saya. Tuh adalah salah satu cara berpikir yang salah gitu, ketika mengasumsikan sendiri Al-Quran saya. Tuh, Itu menurut pandangannya Pak Ustadz ya? ya udah, makanya saya tulis Kristen salah pikir. Bahkan dalam agamanya saja, ya, agama Kristen, orang-orang Kristen juga salah pikir terhadap ajaran Yesus. Saya maksud karena lagi di jendela tuh. Punya alasan, punya bukti atau bagaimana? Ya, kayak gini. Anda menyembah siapa? Bagaimana? Siapa yang Anda sembah? Yang saya sembah sekarang kan Tuhan. Karena kalau dia mau dicari tak tutup jendela. Siapa? Yesus. Otomatis ini Iya. pinggirannya. Ya, Yesus, baik. Sekarang saya mau tanya, Yesus menyuruh menyembah siapa? Atau di sini. Yesus menurut Tanpa dulu so di sini. maksudnya? Menyuruh menyembah siapa? Atau di sini juga tetap. Iya. Nah, sementara kan supaya hubungannya sampai ke sini. Kabur. Aduh, kabur. Macet lalu langsung kabur aja mainnya. Macam mana kau? Selesaikanlah diskusinya. Berhala. Halo, selamat malam. Selamat malam. Teman-teman, saya lihat ada ini ya, video Abu Janda dengan Edis. Ada Abu Janda dengan Edis tuh. Pas itu cocok itu, langsung aja diberkati di gereja nanti berdua itu. Abu Janda sama Edis tuh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Turun. Satu-satu ya kawan-kawannya, sesuai giliran nih. Yang meminta multi banyak. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam. Itu yang 50 korbannya itu Islam, Tat, katanya, Tat. Lah, Terus, income dulu kau. POC dulu bener nggak sih? Gua apa Tahu yang juga PWI kayaknya. Belanda itu dulu penjajah. Ya iya, kelakuan Belanda kayak gitu kan emang. Agamanya apa tuh, Tat? Agama penjajah ya Kristen lah. Woi, Mana ada Islam menjajah? jangan terlalu terang dong, Tat. Udah. Salam Wah, tauhid. harus lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau juga. Jangan terlalu terang, wajib kita tuh jujur ya. Kingdom tadi belum naik-naik ya dia ya. Belum minta kah dia? Halo, selamat malam. Selamat malam, Ustadz. Silakan dibuka dulu kameranya. Akun terbaru, masih bayi seperti Yesus baru lahir. Oke, iya. Nanti kalau udah bisa buka, ya baru naik. Oke? Halo, selamat malam.
Selamat malam Ustaz. Islam atau Kristen, Bang? Islam Ustaz. Waduh, kita cari yang Kristen dulu lah ya. Oke Biar Ustaz, ada oke diskusi. Ustaz. Assalamualaikum. Ini Kingdom nih. Ini. Yang tadi nih. Oke. Oke. Nah, baru lihat saya. Di mana? Di mana? Di mana? Tadi ya yang murid-murid Yesus itu ya. Hmm. Oke, jadi murid Yesus itu, murid inti kan saya bilang tadi terdiri dari 12. Nah, murid 70 itu ada di Lukas 10 ayat 1 sampai 20. Ada murid 120 itu di Kisah Para Rasul 1 ayat 15. Ada murid 15. Lukas berapa tadi? Lukas 1 ayat 20. Lukas 10 ayat 1 sampai 20. Lukas 10 ayat 1. Tujuh 70 murid Yesus mendahulinya ke setiap kota yang hendak mengunjunginya. Kepadanya sebab mereka katanya kepada mereka tuayan memang banyak. Ya. Jadi 70 ini mana listnya gitu loh. Aduh. Dari Kata kamu kan perikopnya saja, Abang sebenarnya Lukas kan sudah tadi, harus tahu. Sebentar, ya. Bro. Lukas tadi kata kamu termasuk dari 70 ini. Di mana listnya 70 ini? Bro, saya kan bilang tadi, Lukas ini juga termasuk murid Yesus. Apakah dia murid 70, murid 120, atau murid 500? Nah, Iya, dari mana listnya? ya sebentar. Yang 70 ini ada Lukas dalamnya mana? Bro, dari murid yang 70 sampai murid yang 500 itu tidak ada list nama mereka. Hanya ditulis jumlahnya pula. Saya pikir tadi dia nyari list teman-teman di bawah ya. Lukas termasuk dari murid yang Kan 70 gitu. Anda bertanya, mana 70 murid itu? Makanya saya buka 70 murid itu ada di mana tertulis, ya. Nah, dari 70 murid, 120 dan 500 itu tidak dituliskan secara terperinci. Kalau semua murid Ya, itu dituliskan, sebentar bro, sebentar. Kalau semua murid itu dituliskan, berarti ketika Petrus berkhotbah, yang 3.000 orang bertobat itu juga harus ditulis namanya satu persatu. Dan ketika Yesus kasih makan 5.000 orang, harus ditulis di list namanya satu persatu. Makanya Alkitab bilang begini. Perlu. Bro, Alkitab bilang begini. Kan sejarah murid Yesus toh. Bentar. Makanya Alkitab bilang begini. Kalau segala sesuatu itu ditulis tentang Tuhan dan segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia ciptakan, maka semua kertas di dunia ini tidak akan sanggup menampung menulis apa yang Tuhan karyakan. Makanya itu pula jawaban asumsinya. Yang 120 nama, 500, kamu menyampaikan sama saya 70 tadi, ya. Lukas salah satunya. Saya pikir ada listnya. Lukas di 70 murid tersebut. Makanya bro. Apa? Bro, gini. Artinya kau ngarang dari tadi. Cara berpikir kita ini jangan, makanya seperti saya bilang tadi, jangan mengikuti apa yang mau kita. Oh, itu yang benar. Sekarang gini, kalian ini Asumsi kamu jangan pakai asumsi lah, pakai data. Ya, Anda menuntut di mana tertulis yang 70 murid, namanya satu persatu. Anda mau begitu? Ya iya, kau tunjukkan 70 murid itu ada salah satunya Lukas. Berarti gini ya, semua nama-nama yang sudah menjadi murid Yesus dari ketika Yesus datang sampai saat ini juga harus dicatat satu persatu gitu. Dan dimasukin ke dalam Itu kan Alkitab. catatan sejarah toh. Bro, cara berpikir kita jangan kayak orang yang nggak sekolah. Makanya teliti gitu, cara berpikir tuh kritis. Oke, sekarang kita mau Jangan imani saja gitu, kritis berpikir tuh. 70 ini bagus orangnya ini. siapa aja. Oke, bagus ini. Saya mau tanya Anda. Nanya Tuhan. lagi kau. Oke, Tuhan yang benar
Tuhan yang benar itu sebelum ada Islam dan Kristen ya. Tuhan yang benar itu yang disembah oleh siapa? Yang mana dan yang disembah oleh siapa? Anggap saja Yang belum disembah ada Islam Abraham. dan Kristen. Anggap saja belum ada Islam dan Kristen. Tuhan Yang yang benar disembah, itu yang disembah Ibrahim, Adam, Nuh. Itu Tuhan yang benar. Oke. Tuhan itu berada di mana? Yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub dan keturunannya itu berada di mana? Enggak perlu tempat dia. Tuhan bilang begini ya, di dalam Tawarik itu saya lupa ayatnya. Dia berfirman begini. Enggak perlu tempat. Tuhan itu enggak Allah perlu tempat. bangsa-bangsa, sebentar. Allah bangsa-bangsa, ini dia Tuhan berbicara kepada Nabi di Bani Israel. Allah bangsa-bangsa itu berhala. Artinya Tuhan di luar Bani Israel itu semua itu berhala. Siapapun yang menyebut dirinya Tuhan atau siapapun yang menyebut dia punya Tuhan. Berarti Tuhannya Abraham, bentar. Tuhannya Abraham berhala berarti. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub itu Tuhan yang benar. Itu bukan Israel dia. Kata kau di luar Israel, ya Tuhannya adalah berhala. Ya. Abraham tuh bukan Israel. Itu kan kakek buyutnya Israel. Bukan Israel, Abraham tuh. Kakek Bukan buyutnya Yahudi dia. Israel. Oke, saya tanya Anda. Ketika Tuhan menyuruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, Tuhan menyuruhnya dia kemana? Saya ingin memasalahkan itu. Yang saya tegaskan sama Anda Sebentar. menyampaikan selain Tuhan Israel adalah berhala. Oh, iya, berarti betul. Tuhannya Abraham, berarti Tuhannya Abraham Karena berhala juga dong. Tolok ukur Tuhan yang benar itu ada di Bani Israel. Itu cikal, itu cucu buyutnya ya Abraham ya. Israel, Abraham itu adalah buyutnya Israel. Bani Ya Israel. berarti Abraham penyembah berhala maksudmu? Kamu kok nggak paham bahasa Indonesia sih, bro? Justru dari Makanya, Abraham itulah, ya. sebentar. Justru dari Abraham itulah ada Bani Israel. Nah, Bani Israel yang negara Israel sekarang ini itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham. Aduh, Yang enggak ke disebut tanah, dengan kita enggak bahas tanah. Buyutnya para nabi itu Adam. Ya, lanjut ke Nuh. Ya, lanjut sampai ke Abraham. Sebentar. Ya, itu Israel nggak ada, belum ada Israel. Ngerti? Tuh Abraham tuh bukan Israel. Abraham tuh menurunkan dua, Ishak dan Ismail dan Ishak, kan gitu. Terus? Ishak ini menurunkan lagi Yakub. Yakub punya 12 anak. Baru nongol namanya Israel dari Yehuda. Oke. Saya tanya Anda ini Makanya Ustaz ku nih. bilang ya, Oke, ku sebentar, bilang bro. Israel, Abraham itu bukan Israel. Oke. Kalau kau katakannya Tuhan di luar Israel adalah berhala, berarti apa? Abraham penyembah berhala maksud kau? Ternyata Ustadz ini bergelar Ustadz, tetapi kok pemahamannya kayak anak TK gitu ya. Kenapa saya bilang pemahamanmu itu kayak TK? Karena Anda nggak paham Pemahamanmu sejarah yang salah. bahwa adanya Israel itu karena datangnya dari Abraham. Kalau nggak ada Abraham, Israel nggak ada. Nah, saya tanya Anda, Israel itu muncul dari mana? Israel itu nama lain Nabi Yakub. Nah, itu kamu tahu. Artinya kan Abraham menurunkan Ishak, Ishak menurunkan Yakub. Iya. Dan dari menurunkan nama 12 lain Nabi suku. Yakub. Ya. Bisakah Abraham disebut Israel? Abraham itu kakek buyutnya Israel. Kakek buyutnya belum ada Israel kan? Ya betul. Ya kalau belum ada jangan kau bilang selain Israel Tuhannya berhala. Ya, memang karena Sekolah Tuhan lagi lah itu kau kalau kayak melimpahkan gitu. kepada Abraham Aduh. ke tanah Kanaan. Nah, tanah Kanaan ini Sekolah adalah lagi kalau kayak gitu. Israel sekarang ini. Bentar Nah, teman-teman. Makanya Tuhan Teman-teman berkata patah-patah nih ya. ini. Patah-patah sebentar ya. Saya keluar dulu sebentar. Patah-patah.
Udah, tadi patah-patah teman-teman. Ya. Udah. Udah Nah. bagus sih ya. Oke. Makanya saya bilang tadi bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya Tuhan berkata begini, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Tuhan tidak pernah berfirman, "Akulah Allah Abraham, Allah Ismail." Jadi jelas, bisa jadi Ismail itu tidak menyembah Allahnya Abraham, Tuhannya Abraham. Makanya Tuhan tidak mengakui. Tuhan tidak mengakui akulah Allah Ismail, tetapi Tuhan mengatakan aku Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, Tuhan yang benar inilah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya. Nah, Allah itu yang disebut umat Islam. Tuhan bangsa lain itu berhala. Artinya Tuhan yang benar itu hanya ada di Israel. Makanya Tuhan bilang begini, tahtaku itu di Sion. Baik. Ya, sekarang saya jawab ya. Dengarkan nih. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 133, am kuntum syuhada idh hadara ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tuh, apa yang disembah umat Islam? Yaitu Tuhannya Abraham. Itu kan klaim Quran, bukan? Kau pikir gak ada gitu ayatnya? Ada, saya punya ayatnya. Nah, Ya, Tuhannya itu Abraham ayatnya di tuh, mana? bentar, belum selesai. Oke. Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, Yakub, umat Islam itu tidak menjadi manusia. Nabi mana yang mengajarkan Tuhan jadi manusia? Coba jelaskan. Oke. Jadi Anda berkata menyebut bahwa Tuhan Abraham, Tuhan Ismail. Sementara tidak tertulis di dalam kitab Taurat, kitab para nabi, bahwa di situ ada pengakuan akulah Allah Abraham, Allah Ismail, nggak ada. Ya, kalau Anda mengambil dari buku lain, kitab lain, berarti nggak ada hubungannya dengan Bani Israel, nggak ada hubungannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Nih ya, teman-teman, nih ya. Nih saya kasih ayatnya ya. Al-Baqarah ayat 133 nih ya. Iya kan saya sudah bilang, kalau sumbernya kamu ambil dari situ ya beda lah. Saya juga bisa apakah kamu menjadi saksi saya saat juga bisa maut menulis akan menjemput kitab, Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, Tuhan yang Maha Esa. Kami hanya berserah diri kepadanya. Oh, jadi yang disembah umat Islam Tuhannya Abraham, Ishak dan Ismail. Itu kan klaimmu aja tuh, Bang. Karena Bukan kamu klaim. mengambil sumbernya, sebentar, saya selesai dulu. Kamu mengambil sumbernya dari Al-Quran, ya pasti kamu akan mengimani itu. Nah, kita harus mengambil sumber yang netral. Ya. Sumber yang netral itu di mana? Sumber yang benar itu di mana? Yaitu di kitab Taurat, kitab para nabi. Di mana kitab para nabi itu menulis akulah Allah Ismail? Tidak ada. Nah, kalau kamu klaim dari Al-Quran, saya juga bisa menulis buku sendiri dan saya menciptakan ayat-ayat saya sendiri. Ya, saya mempercayai apa yang saya tulis. Pengikut saya juga akan mempercayai apa yang saya karang, saya tulis, karena mereka mempercayai saya. Nah, tinggal kita validasi kebenarannya ada nggak. Untuk memvalidasi sebuah kebenaran harus ambil dari sumber yang lain, jangan ambil dari Baik. sumber kita. Sekarang kau buka Matius. Oke, Matius kamu- 21 Oke, nomor silakan baca. 43. Ya, dibacakan. Bentar ya, Matius. Saya bukakan. Nih ya. Baca. Matius 21 nomor 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu, akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Bangsa apa? Di luar Israel. Ayo.
Jangan kau lulukan Israel, karena sesudah Yesus ya turun akan diberikan kerajaan Allah itu kepada bangsa lain. Bangsa apa nih? Emang di situ ada sebut bangsa apa? Bangsa apa? Iya, di situ tertulis bangsa apa? Ada nggak spesifikasinya? Makanya kutanya karena tidak disebutkan bangsa apa nih. Terus kamu mau asumsinya apa bangsa apa di situ? Lah, ini bangsa apa? Anda nggak tahu kan? Artinya tidak ada baik, baca keselamatan sekali di lagi. Israel setelah Yesus. Ya, Ya, baca sekali lagi ya. Coba dibacakan sekali lagi. berarti nih ya, tidak ada keselamatan di Israel setelah Yesus. Sebab itu, ya kata Yesus, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi Betul. setelah Yesus berkata seperti ini, tidak ada keselamatan dari bangsa Yahudi atau Israel. Oke, udah bisa. Udah boleh saya bicara. Baik. Kutanya Jadi- kau, ini bangsa apa? Di situ kan tidak menyebutkan nama satu bangsa, bro. Tetapi tidak menyebutkan nama bangsa apa itu. Lalu Artinya suatu kamu mau bilang Yesus Sebentar. ini berdusta. Sebentar. Artinya suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Nah, kamu paham nggak arti buah kerajaan itu apa? Saya nggak berbicara buah kerajaannya. Jadi di sini Yesus Itu dusta gitu. hasilnya di situ. Di situ kan dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Kenapa tuh Yesus berkata demikian? Karena Dan mereka akan telah diberikan. menolak Yesus. Sebentar. Mereka telah menolak Akan diberikan. Yesus. Mereka telah menolak Yesus. Keselamatan itu seharusnya diberikan kepada mereka. Janji itu harusnya diberikan kepada mereka. Tetapi karena penolakan mereka terhadap Akan Yesus, diberikan. maka keselamatan itu diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Buah kerajaan. Apa bangsanya? Intinya di Bangsanya sini apa? adalah menghasilkan buah kerajaan. Bangsanya Anda apa? paham nggak buah kerajaan itu apa? Bangsa apa? Menghasilkan Bangsa buah apa? kerajaan. Bangsa apa? Tidak disebutkan nama bangsa di situ, Ustaz. Di situ dikatakan suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Jadi kerajaan yang manapun itu. Nih, ya, Kerajaan nih, yang kau manapun itu, baca yang ketika benar dia tuh buatannya bangsa menghasilkan apa yang dimaksud Yesus buah-buah nih, kerajaan. Nah, di dalam buah kerajaan itu ada Perhatikan apa? kau, nih, Ada nih, damai perhatikan. sejahtera, Kita ada mau nih, sukacita, nih, ya, nih, ada nih, ya. perdamaian, Nih. ada pengampunan, ada kasih. Itulah buah-buah kerajaan. Jadi bangsa Bentar, ya. itu berbicara tentang pribadi-pribadi kita manusia yang menghasilkan Makanya buah-buah kerajaan. kau baca Itulah. kitabmu. Nggak usah Keselamatan ngotot. itu Ya, diberikan kepada kita. nggak usah ngotot nih, ya. Ini bangsanya yang dimaksud oleh. Kalau kamu mau klaim itu ayat itu spesifikasinya kepada suatu bangsa, kamu mau klaim apa itu kepada bangsa siapa? Nih, makanya baca kitab kamu, aku bilang. Sekarang gini, saya sudah jelaskan. Artinya suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan. Menghasilkan buah kerajaan suatu bangsa. Ini berbicara bukan berbicara tentang suatu negara tertentu. Tetapi suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu berbicara tentang pribadi kita yang menghasilkan buah-buah kerajaan. Apa yang ada di dalam kerajaan itu? Dan dimaksudkan kerajaan itu apa? Kerajaan Allah, kerajaan Tuhan. Di dalamnya ada Nih, apa? apa Ada kata damai Yesaya? sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ada pengampunan, ada belas kasihan. Itu buah-buahnya. Bukan suatu negara. Oh, itu merujuk kepada Arab kek atau merujuk kepada Amerika? Bukan. Kok kamu mau ngajarin saya Alkitab saja sih, bro? Ya iya, kamu soalnya nggak baca. Kamu sudah Bentar bahas nih, berulang ya, kali. nih, Saya nih, sudah nih, ya. menjelaskan Yesaya maknanya di situ. 42:16. Nih, bangsa yang mana yang dimaksud oleh Yesus tersebut? Nih ya. Jadi menurut kamu bangsa yang mana? Sabar, saya lagi bukain. Nah, Ustaz. bentar. Tapi ya sambil kamu cari, saya sedikit bernarasi. Saya bersyukur ya dengan kalian, baik Ustadz Yusuf, Nandar, Bang Zuma. Semakin banyak kalian membahas Alkitab, kalian juga mendapatkan banyak gift. Artinya ketika membicarakan Yesus, kalian bisa diberi makan melalui TikTok ya, dapat gift ya. Saya bersyukur bahwa kalian bisa hidup juga dari ketika kalian Nih, baca menjual kau, kitab nama kau baca Yesus. nih apa yang kata Yesus nih. Nih.
Ya. Ya. Ah, nih dinubuatkan oleh saya sudah bangsa itu yang akan diberikan di luar Israel tuh akan diberikan ke bangsa siapa nih? Bangsa yang buta, ya. Nih, Oke, terus Pak Yesaya 29 ya. Yesaya 29. Nih. Ya. Tercengang-cenganglah penuh keheranan, biarlah matamu tertutup, buta semata-mata. Jadilah mabuk tetapi bukan karena anggur. Jadilah pusing tetapi bukan karena arak, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu yakni para nabi. Nah, nih ya. Nah, jalannya para nabi telah dipejamkannya dan mukamu yaitu para pelihat telah ditudunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab. Nah, ya, yang termatrai apabila diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan membacakan ya dengan mengatakan baiklah baca ini. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termatrai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, orang yang buta huruf, dengan mengatakan, baca ini. Maka orang yang buta huruf itu akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ya, di Kira-kira mana? ini bangsa apa? Sebentar, di mana kalimat orang yang buta huruf itu? Ya, nih. Kalau orangnya nih, perhatikan kalimat ini. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca, buta huruf dia. Jangan kamu mengatakan menambahkan buta huruf. Tidak dapat membaca. Kamu tahu nggak di situ tidak dapat membaca karena membaca apa? dia. Sebentar. Tidak dapat membaca karena dia tidak dapat membaca buta huruf dia tuh. Baik. Bentar, tahan di situ ya. Oke, sekarang muka kamu ketika ke kamera. Kasih tunjuk mukamu ke kamera dulu. Apanya? Kau baca enggak ini? Kamu kasih tunjuk mukamu ke kamera dulu. Saya mau bicara Apa dengan kau perintah-perintah? Sebentar. Gini ya. Yusuf, aku lagi menjelaskan ini ya samamu. Ini bangsa apa? Kamu Aku orang tanya terpelajar kau. kan? Kamu orang Ya makanya terpelajar kan? kalau kamu merasa ini adalah kitabmu, maka jelaskan siapa yang tidak Oke. dapat membaca di sini. Baik, sebentar. Anda sudah mirroring ya, sudah framing bahwa ayat di situ kamu Framing ketika dia apa? katakan bahwa tidak dapat membaca, lalu kamu menerjemahkannya buta huruf. Hah? Alkitab Tidak ini dapat membaca dikatakan itu buta apa? huruf itu tidak seperti nabimu yang dikatakan umi itu yang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis. Tetapi di situ dikatakan panik bahwa kan? karena kitab itu termeterai. Kamu baca nggak? Tidak dapat membaca karena Iya, apa? kitab Tidak dapat itu membaca karena apa? termatrai ya. Ketika kitab itu termatrai, lalu diberikan orang yang tidak dapat membaca. Termeterai. Yang tidak dapat membaca itu apa? Termatrai sebentar. tidak dapat membaca, orangnya buta huruf. Kayak gimana? Oke, sekarang kamu balik kamera dulu. Maka dia tidak, maka dia Usop, akan menjawab Usop. apa? Usop. Maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Sekarang ku Oke. tanya kau, ini Sekarang bangsa gini. apa? Sebentar. Bangsa apa? Sebentar. Ini bangsa apa? Jangan Bangsa kamu apa mencomot ini? ayat Alkitab lalu kamu framing. Ini bangsa apa? Kamu tahu nggak bangsa nabimu apa? Atau ke Arab, ya. Jangan Ini bangsa kamu apa? mencomot-comot Di mana kejadian Alkitab. sejarahnya? Jangan Di mana kamu mencomot sejarahnya di mana? ayat Alkitab, lalu kamu bawa Sejarahnya kepada di mana? keimananmu. Karena tidak ada Sejarahnya di hubungannya mana ayat ini? Alkitab dengan keimananmu, bro. Lihat Sejarahnya muka. di mana? Lihat muka saya dulu. Lihat muka saya. Saya pengen lihat mukamu. Kau jelaskan ini. Iya, kamu lihat dulu muka Kau saya. yang jelaskan. Iya, oke, saya Jawab jelaskan. jawab dulu. Kau belum menjawab. Oke. Gimana saya mau tampilin muka? Gimana Oke, baik. bangsa ini? Baik. Kamu diam ya. Di situ ketika disuruh baca, terus dikatakan bahwa dia tidak bisa membaca karena apa? Karena kitabnya termeterai, artinya tertutup. Ya iya bangsa apa ini? Emang itu merujuk kepada bangsa apa? Bangsa apa? Bangsa apa? Makanya kau mau lihat, saya pengen lihat mukamu dulu. Saya pengen lihat mukamu dulu. Ya, kau jawab dulu bangsa Jangan apa kamu ini? bersembunyi di balik. Turunin moderator kan kau. Udah ditanya berapa kali bangsa apa yang diberikan kitab yang bermaterai itu, dia menjawab, aku tidak dapat membaca. Makanya kata Yesus, di luar Israel, ya,
kerajaan Allah diberikan kepada suatu bangsa yang lain. Bangsanya itu bangsa apa? Bangsa yang buta. Buta akan apa? Buta huruf mereka. Mereka buta akan segalanya gitu. Buta dengan akhlaknya. Mereka mengenal Tuhan tapi dengan cara penyembahan berhala. Dan ketika di bangsa itu diberikan kitab yang termatrai, maka kepada kitab yang termatrai itu orang tersebut menjawab, aku tidak dapat membaca karena dia buta huruf gitu. Nah, kejadian sejarah ini bangsa apa yang terjadi gitu ya? Terjadi di bangsa apa? Yang seseorang ketika diberikan kitab yang termatrai dari Tuhan, dia langsung menjawab, aku tidak bisa membaca. Ayo, bangsa apa? Oh ya, teman-teman. Makanya ku ajarin kau tuh. Aku ajarin kau ya, biar kau tahu sama kitab kau. Udah dibilang Yesus juga ya. Panik dia. Sampai diturunkan moderator kayak gitu, kayak gimana? Bayangkan. Ditanya nggak menjawab. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Islam atau Kristen? Kita Kristen, Bang. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Bentar, Bang ya. Maju dulu ya. Jadi kerajaan Allah itu diberikan kepada bangsa yang buta, yaitu bangsa Arab, gitu ya, teman-teman. Itu terdapat di dalam apa? Kitab Yesaya. Makanya Yesus berkata, kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Nggak baca kitabnya dia rupanya. Lama kali kau, Bang. Waduh, kenapa nih? Kameranya buram. Ya gimana status lu? Iya, silakan Anda mau bertanya atau mau ditanya? Itu aja. Mau tanya, Pak Ustaz. Itu tadi saya sempat itu sedikit data itu soal pembicaraan mengenai masalah murid-muridnya Yesus gitu ya. Masalah muridnya Yesus. Agak dikencangi sedikit, Bang, suaranya. Oke. Masalah murid-muridnya Yesus. Di situ kan ada tuntutannya, Pak Ustadznya itu harus ada list catatannya gitu, list namanya gitu ya. Gitu. Sekarang saya balik tanya gitu ya, mau nanya gitu ya. Itu Pak Ustadz kan di ajaran agama Islam itu berapa nabinya gitu? 25 ya. Terus tentu ada namanya ya. Ada, listnya ada. Keturunan mereka ada ya? Hah? Apa? Keturunan mereka ada nggak? Ya, ada. Tertulis nggak semuanya? Tertulis. Enggak. Tertulis, semua nabi tertulis. Ya, nabinya tertulis, tapi anak-anak juga Nabi tertulis. Nabinya tertulis. Anak cucunya nggak tertulis, Pak Ustadz. Di cerita nabinya tertulis. Kalau nabinya kami juga punya nama. Nabinya kalau cuma Nabi Adam kan anaknya yang Habil dan Qabil. betul sama. Itu sama. Tertulis. Ada listnya. Itu Adamnya juga. Adam Hawa itu ada. Cuman selain daripada Adam dan Hawa itu, nabi yang lainnya ada nggak?
Oh, ada juga sama semua. Nggak ada. Cerita sejarahnya ada. Jangan nipu, jangan nipu. Ada Ibrahim anaknya Ishak dan Ismail. Ada tertulis. Kenapa? Terus Semua ada. Ishak dan Ismail, siapa lagi anaknya? Tentu ada anak cucunya. Ishak menurunkan Yakub. Ada tertulis juga. Terus Yakub anaknya siapa? Yakub menurunkan 12 anaknya, Benjamin, Yusuf dan yang lainnya, Yehuda, Lewi, sama semuanya. Terus, ada tertulis. Terus yang 12 itu harusnya dari itu anaknya siapa namanya? Pusing kalau kamu membalikannya ke 70 tadi ya, 70 tadi dengan para nabi, jelas ada kami. Kalau para nabi itu jelas. Kalau itu yang kagak jelas tuh makanya murid-murid Yesus, mananya yang 70 tuh mana? Kalau itu yang ditanya kalau yang itu yang disebut tadi sama Pak Ustadz, itu catatannya itu di Alkitab itu lebih rinci lagi kalau masalah keturunannya. Ya kan katanya lebih rinci. Gitu. Katanya lebih rinci. Mana list dari murid 70 itu mana? Katanya lebih rinci mana? Kalau Nabi Muhammadnya itu ada nggak muridnya? Ke Nabi Muhammad. Ke Nabi Muhammad, teman-teman. Yang ditanya 70 list tadi ke Nabi Muhammad. Panik dia. Kan aku lagi nanya. Bukan aku yang nanya sekarang. Kau aja belum menjawab. Ya, belum menjawab, kau tanya lagi. Jawab dulu pertanyaan saya yang satu tadi itu. Tadi Pak Ustadz bilang Tadi kau tanya saya. Ditanya, aku bilang aku tanya. Kau gitu tanya kan. saya 25 nabi, listnya ada nggak? Ada kata saya. Anaknya ada. Coba Sekarang 70 itu mana? enggak terperinci tuh, hanya putus tadi. Sedangkan dari cerita Benyamin tadi, putus dari situ. Bang Darkness di YouTube ya, terima kasih atas hibahnya ya, semoga Allah selalu melancarkan rezekinya. Dikasih 200.000 saya, tepuk tangan Bang. Jadi kita mau nanya Nabi Muhammad ada muridnya, kok nggak mau jawab gitu? Murid Nabi Muhammad itu banyak punya sahabat? Nggak punya murid ya? 4 sahabatnya. Nggak punya Sahabatnya murid. 4. Nggak punya murid ya? Dia mengajarkan kepada para sahabatnya. Cuman sahabatnya 4 doang. Cuman 4 doang. Abu Bakar, ya, terus Umar bin Khattab, terus Utsman bin Affan, terus Ali bin Abi Thalib, belum lagi sahabat yang lainnya banyak. Kenapa kau nggak mampu cari komparasi gitu? Cari komparasi ke Islam nggak mampu kamu? Mau mirror dia teman-teman, mau mirror tapi nggak mampu gitu. Lucu kali. Jawab dulu yang 70 tuh. Yang 70 tuh mana? Ditanya muridnya, nggak ada muridnya, cuman sahabatnya katanya. Wah, dijadikan sahabatnya. Mana 70 murid tuh mana? Lucu juga. Hah? Kok nggak bisa Jangan jawab panik. gitu ya? Coba Nggak dijawab panik. dulu. 70 murid itu di mana? Nggak panik gitu ya. Pas lah yang dibilang abang itu tadi. Nggak mungkin lah itu akan tercatat yang sekian sampai 500 itu apa muridnya. Apa mungkin bisa tercatat? Katanya lengkap kitabnya. Kalau lengkap kan ada listnya. Kalau sudah ada listnya, mana cari Lukas, betul nggak? Ada Lukas di situ. Jangan asumsi. Makanya kita itu beragama tuh harus kritis. Kritis ini kalau untuk di ini ya, di Al-Qur'an ya. Itu kan dibilang juga di pihak Ustadz bilangnya itu di pihak Ustadz itu bilang juga itu yang lebih lengkap itu adalah Al-Qur'an katanya. Gak usah bawa asumsi kamu. Memang itu kenyataannya gitu. Ditanya ya
itu juga ada bacaannya Aduh. di situ. Lalu Al-Quran- Bang, kamu Al-Quran ini ini. naik mau melawan saya pakai modal apa coba? Heran saya teman-teman. Modal komparasi gagal. Modal ngomong yang kenyataannya gitu ya. 70 list juga bisa ditampilkan. Ya itu cara berpikir. Ayo. Cara berpikir Pak Ustadz itu gimana? Terlalu bahasa anak kecil kalau kayak gitu ya. Kita kan beragama harus kritis katanya. Aduh, orang udah bilang begitu, nggak mungkin akan tercatat. Apalagi itu ada muridnya lagi yang 500, apa mungkin itu akan dicatat gitu? Nggak, logika aja lah Pak Ustadz kalau ngomong itu. Pak Ustadz pasti ngomong itu pakai Ayo. logika juga kan? Gak bisa jawab 70 tadi. Lo jawabannya begitu. Tadi udah bisa dijawab. Nggak mungkin. Saya pikir nggak bisa menampilkan listnya. Nggak mungkin itu bisa tercatat Pak Ustadz. Logika aja itu Pak Ustadz. Kalau gini Pak Ustadz kalau ngomong itu pakai logika juga nggak? Pakailah logika, makanya saya mereka saya pakai logika saya mereka ketika begini. ada dikatakan Ketika bahwa itu ya Lukas adalah Nah, ketika muridnya Lukas- Yesus, Betul. maka saya tanya di mana gitu, Ya, tertulisnya di mana, Betul. dari 70 murid mana listnya, dengar waras saya. Dengar dulu Pak Ustadz. Dengar. Saya tanya Pak Ustadz pakai logika nggak ngomong? Iya, katanya iya. Nah, Lukas juga pakai logika. Dia ngecatat itu. Kalau sempat dia juga catat ke sini nggak muat gitu. Lah. Gak jelas sekali kau ini, ya. Itu namanya. Komparasi gagal, data nggak ada, macam mana? Sekarang saya boleh tanya nggak? Tanya apa? Mana silsilah Paulus? Buat apa sama Pak Ustadz? Pelajarin Nah. kitab kita. Katanya kitabnya lengkap. Nah, sekarang keyakinan Ustadz apa gitu? Iya, makanya saya pertanyakan, Paulus itu kan rasul di dalam Kristen. Sekarang ini Pak Ustadz Mana silsilah Paulus mana? gini. Kalaunya Nabi Muhammad silsilahnya banyak. Nanti saya jawab Pak Ustadz. Cuma Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdi mana? gini Nah, Pak Ustadz. tuh, Gini Pak Ustadz. jelas. Nah, gini Pak Ustadz. Nanti pertanyaannya itu saya jawab. Tapi jawab dulu ini pertanyaan saya. Yang Apa yang kamu jawab dulu? Yang Jawab Pak dulu Ustadz- yang tadi. yang Pak Ustadz imani agama yang Nggak Pak bisa Ustadz jawab kamu. imani ini apa coba? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Nanti saya jawab. Cuma jawab ini dulu. Ya udah jawab dulu. Mana silsilah Paulus? Yang Pak Ustadz imani agama yang Pak Ustadz imani itu agama apa? Nggak jelas. Orang ditanya malah nanya balik. Kan kayak gitu. Dijawab dulu satu-satu. Kalau kamu mau diskusi itu, ya mana silsilah Paulus? Kan gitu. Kalau Nabi Muhammad kau tanyakan, ya silsilah Nabi Muhammad tuh ada. Ya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.